Merdeka tuh. Halo guys, kali ini sore-sore tanggal 21 Juli 2024 gua akan berbincang-bincang bersama abang gua, bisa dipanggil kakak atau A. Jarang-jarang sih gua ngobrol bareng dia. Mungkin kita langsung aja ya panggil A. Dia. Mam deh, Tadi bang rokok. kita bincang-bincang saja. Geseran. Kurang ngobrol-ngobrol ya jarang. Karena ini pertama kali ya guys, jadi gua agak kaku mau ngobrol sama abang gua. Something ain't right. Boleh bang, perkenalan dulu. Apa pengen kawin kamu? Anjir. Ngobrol apa? Ya ngobrol-ngobrol we. Jarang-jarang kan kita ngobrol. Boleh dong perkenalan dulu tuh sama teman-teman. Oh ya, gue juga belum kenalan ya. Oke, kenalin gua Teja. Gua adiknya gua. Umur gua 18 tahun. Gua anak kedua dari 3 bersaudara. Boleh Kak? Sama gua Alvin Mandela. Sama-sama Mandela lah. Mandela ya. Coba bang kenalin lagi lebih lanjut tuh, kayak Nama gue nama, Alvin Mandela. sering dipanggil apa gitu. Iya, umur 2. Sering dipanggil 27. bukan umur. Ya umur 27. Sering dipanggil. Sering dipanggil kan nama Alvin biasa. Oh, ya udah. Ya kan orang lain kayak ada sebutan gitu. Umur tadi berapa? 27. 27. Keseharian abang apa bang hari ini bang? Akhir-akhir ini Biasa kerja nguli cari rupiah. Kerja biasa. Oke, lanjut ke pertanyaan aja. Apa sih ini teh? Ini mah bincang-bincang aja, Oh. bincang-bincang aja. Podcast Podcast ala-ala itu. Podcast keluarga. Podcast keluarga. Oke. By the way, jangan ditiru ya guys. Ini untuk orang yang sudah dewasa boleh merokok. Yang Saya belum juga udah dewasa, dewasa ya. jangan ya. Udah dewasa. Boleh dong bang, jelasin apa ya? Kayak Biodata kan. ya, Anak pertama. ya biar data. Ini anak kedua, anak ketiga lagi di rumah sama ibunya. Ini lagi tempat lagi di Jakarta, di kontrakan seadanya. Ini podcasternya lagi numpang di sini, ikut tidur ya. Ya. Baru lulus sekolah. Lanjut, boleh dong bang riwayat pendidikan abang dari SMA. Abang-abang kayak tukang ojek. Ya kan di Jakarta gitu. Aja. Ya udah. Riwayat pendidikan AA dari SMA gitu atau dari SD di mana gitu. Riwayat pendidikan dari TK karena dulu nggak ada PAUD ya. Jadi dulu TK langsung TK, TKA, TKB. Nama TK-nya TK Bakti Winaya di kampung di sana. TKA, TKB. Terus itu 2004. 2003 TKA, 2004 TKB. Masuk SD namanya SD Cinta Pada. Di kampung juga dekat rumah. 2004 sampai 2010 berarti. Singkat aja bang, lama bang. SD, iya SD itu. SD Terus Cinta Pada. SMP di mana bang? SMP Negeri 2 Sodomlir, lumayan jauh dari rumah.
5-7 kilo. By the way, dulu masih jalan, berangkat jam 5 subuh, jalan kaki karena jarang-jarang motor. Terus Nih ya guys, saya dulu SMP 3 tahun jalan kaki ya. iya, 3 tahun. tapi juara terus. Sombong amat. Juara terus. Ranking 1 dari SD sampai SMP. Itu agak sombong dikit supaya termotivasi. Panas. Sama ya, saya juga dulu TK Bakti Winaya, SD sama, SMP juga sama. Kalau SMA di mana? SMA 2016 di Seman. 2013 sampai 2016 di SMA Negeri 5 Tasikmalaya. Agak di kota deh, bukan agak, udah di kota ya. Rankingnya itu naik turun lah di kota. Ngekos, udah mulai ngekos, ngerantau di kota Tasik. Ngekosnya dulu di Pataruman di jalan itu dekat dari Haji Mustafa. Oh iya, dekat dari Haji. Udah ngekos. Lanjut kuliah gak waktu itu? Alhamdulillah, karena dulu masih ada bokap, jadi alhamdulillah masih dikasih rezeki buat kuliah. Kuliah di kesehatan di Poltekkes Tasikmalaya, angkatan 2019, berarti angkatan 2022. 2016 itu lulus SMA. 2018. Enggak, 2019 lulus kuliah. Berarti angkatan 2019 perawat. Iya. Alhamdulillah. Oh iya. Sekarang informasi aja, kita grup Y team. Grup Y team tahun 2021. 2018. Oh, jadi pas kuliah itu hampir setengahnya ngebiayain sendiri. Ya, Alhamdulillah. jadi kita juga masuk ke dalam klien Y team. Klien Y team. Nah, barangkali dari kalian ada apa itu teh? Grup Y team juga, semangat. Ya, Saling saling support, kakak adik gitu, ya. saling support. Jangan pantang menyerah, jangan Jangan putus asa. jangan putus asa. Oh ya, Alhamdulillah ibu masih ada ya guys di rumah, masih lagi masak tadi. Terkait kuliah nih Bang, kan kuliah di Poltek ya? Kesehatan. Oh ya, di kesehatan maksudnya. Itu gimana Bang? Seru gak? Alhamdulillah seru. Dulunya di kesehatan tuh awalnya dipaksa. Dulunya tuh mau ke bukan IPB ya, ke pertanian kayak gitu. Cuman pertanian juga nggak cocok, kayaknya nggak masuk. Terus ke kesehatan disuruh mau nggak mau, semester pertama kedua itu kayak nggak sesuai gitu. Tapi lama kelamaan sampai lulus, alhamdulillah. Lulus cum laude ya guys, sombong lagi. 3,72. Katanya ceweknya pada cantik ya? Perawat saya. Oh, kalau saya nggak lihat cewek, fokus kuliah, fokus karir. Nggak lihat cewek, fokus. Oke, jadi itu ya riwayat pendidikan saya dari SD sampai kuliah. Alhamdulillah dia lulus kuliah cum laude juga. Apa ya? Lanjut apa ya? Habis kuliah kan kemana gitu? Ya, habis kuliah kemana Bang? Habis kuliah dulu ikut pelatihan ke Jepang 8 bulan. Sudah dapat paspor, Oh ya, katanya dulu pernah mau ke Jepang ya? Iya. Kenapa gak jadi itu? 2020 tuh corona, jadi susah izin buat berangkatnya. Oh iya. Jadi sempat nganggur kurang lebih 8 bulan 9 bulan. Nggak kerja sama sekali tuh. Cuman ngerokok di rumah, ngopi, makan, malu sama tetangga. Jadinya ghost to Jakarta. Nah,
kebayang nggak kalau sekarang ke Jepang gitu. Jadi berangkat ke Jepang waktu itu kalau nggak corona gitu. Kebayang? Paling jadi si Timo. Paling nanti kayak si Timo. Si Timo. Ya, Oh iya. jadi artis TikTok Iya. nanti bikin TikTok. Cuman ya takdirnya tidak berangkat ke sana. Kalau nggak percaya saya bisa Hajimashite watashi no namae wa Alvin desu. Ngerti guys. Nijo nanasai desu. Indonesia no Jakarta karkimashita. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Nah itu bukti bahwa saya beneran belajar bahasa Jepang. Hebat. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan dari... Kuis dah. Bukan kuis, ini pertanyaan. Jadi lupa deh. Mengapa? Karena tujuannya di sini mau ngobrol-ngobrol, jadi kalau ngobrol gak ada pertanyaan, rasanya agak kurang ya, Ini kalau lama ngobrolnya mahal gak guys? Saya sibuk soalnya guys. Sibuk apaan dari tadi modul? Kenawarin gitu. Jangan Lanjut. Udah, Lanjut Ya. ya. Oke, pengalaman hidup yang berkesan. Coba Pengalaman hidup berkesan. yang paling berkesan gitu selama sampai ke umur 27 tahun ini. Dapat uang pertama 800.000 itu juara pas pelatihan mau berangkat ke Jepang, itu juara ujian nilai tertinggi di LPK. LPK itu tempat pelatihan. Jadi dulu dapat nilai tertinggi, dapat uang 800.000 itu senang banget. Karena pertama kali dapat uang dari hasil kerja sama, bukan kerja nih, hasil uang sendiri lah istilahnya. 800.000 itu yang paling berkesan. Uangnya dibagi-bagi kepada Anda dan adik Anda. Dan ibu Anda. Jadi ini gimana? Apa? Gak jadi kita cut. Ada lagi selain itu? Udah, itu yang paling berkesan kan? Yang lain lah pertanyaannya. Oke, lanjut aja ke pertanyaan yang berikutnya. Pengalaman hidup yang menurut pahit banget gitu. Ya, pas peninggal almarhum ayahanda, itu yang paling ini. Oke, sebelum lanjut kita berdoa dulu ya. Khusus dulu kepada ayah kita berdua. Al-Fatihah. Amin. Amin. Oke, lanjut aja. Jadi pengalaman yang paling pahit Ya ditinggal ayahanda. Ya sama lah. Kebetulan Kebetulan masih kecil. Saya lagi kecil. Terus kita lagi di rumah ada Ya. semuanya sama ibu juga. Anak yang ada yang ketiga itu belum lahir. Yang masih mengandung 3 bulan. Dulu. Terus bukan gimana ya? Alhamdulillahnya kita pas bapak mau meninggal kita ada gitu di rumah, semua Iya. lagi ada. Jadi nggak kayak bapak meninggal terus kita lagi di perantauan. Lagi berjauhan, masih lagi di rumah. Ya, jadi gitulah. Lanjut, hal paling membanggakan, mau itu di sekolah, pekerjaan. Nah kalau itu banyak. Kalau di sekolah sering juara bangga. Sombong amat. Sering juara satu, tapi pas udah ke dunia kerja sebenarnya nggak terlalu, bukan nggak penting sih, lebih penting banyak teman, Iya, banyak link, banyak kenalan Relasi. daripada kita percuma nilai tinggi tapi kita nggak bagus bersosialisasi sama orang. Jadi kalau bagus bersosialisasi itu punya teman banyak, kerjaan gampang. Nanti kalau kita sendiri terus meskipun nilai dia susah sebetulnya sih, tapi ya diusahakan harus pintar juga biar membanggakan orang. Nah, jadi itu sedikit tips ya. Jadi kalau kita udah kerja
Jangan cuma mengandalkan nilai gede, nilai besar di Itu sebelum sekolah. kerja. Ya, ya sebelum kerja. Ya maksudnya kalau udah kerja gitu, tapi skill terus gitu. Karena lagi ada, kita stop dulu ya. Lanjut ya guys, lanjut kita wawancara abang saya, kita ngobrol. Hal paling memalukan, boleh itu di masa sekolah, masa kerja, atau ketika ngedate bareng pacar dulu gitu, paling memalukan. Memalukan paling robek celana pas SMA. Robek celana doang gitu. Jarang malu-maluin sih. Itu doang yang malu. Gimana tuh ceritanya? Panjang sih ceritanya. Pokoknya lagi iseng-iseng aja dulu main sama, tahulah anak-anak SMA kayak gitu. Main di tengah lapangan, ribut robek celana, malu. Malu masuk sekolah lagi guys. Oh jadi ke sekolah? Masuk. Oh masuk. Cuman dijahit kan, di border itu namanya. Ya. Celananya kelihatan jadi malu terus. Ya. Jadi kayak gitu ya guys. Lanjut. Nih pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu nih terkait percintaan. Ya, percintaan. Udah. Apa pertanyaannya guys? Ini Mantan berapa? Nah, belum. Jadi ini mah mau dijabarin enggak, mau disensor juga nanti disensor boleh. Cinta pertama abang? Cinta monyet dulu SMP. SMP. Ya. SMA ada. Mulus gak? Lumayan. 6 tahun kandas. Oh, 6 tahun kandas. Ya, sekarang udah punya istri ya guys. Udah alhamdulillah udah punya anak juga. Kemarin baru lahiran 29 Juni kemarin. 29. Alhamdulillah. Udah punya istri ya guys. Udah punya istri. Jadi teman kuliah, bukan teman sih. Ya belum Adik kelas nanti. Jadi cinta pertamanya itu ya pas waktu SMA lah. SMP. SMP. Tahu lah Cinta mungkin monyet. cinta monyet gitu waktu SMP. Terus abang pas SMA. Ya pas SMA. Salpok guys sukunya panjang. pas SMA. Gimana tuh ceritanya pas SMA? Pokoknya ya begitulah. Ya, ceritanya panjang. 6 tahun udah kandas, bukan jodoh. Why you cry? 6 tahun. Kan jodoh. Jadi Mungkin istilahnya bukan jodoh. sekuat apapun kamu menggenggam, kalau bukan untukmu pasti akan lepas. Dan kamu akan menemukan jodoh yang lebih baik. Boleh tuh nanti ditulis jadi quotes di WA atau di sosmednya. By Alpin gitu. Oke, lanjut. Kan tadi katanya kandas pas SMA. Enggak, kandasnya pas udah kuliah. Ya, pas udah kuliah. Udah Lanjut. selesai kuliah. Pas udah kuliah. Awal mula pertemuan sama istri yang sekarang aja lah. Awal mula dulu gak terlalu dekat, cuman tahu aja. Ya, itu Pas aja. kuliah adik kelas cuman beda jurusan. Dia jurusan farmasi. Itu farmasi itu yang kayak ngurus obat gitu. Kalau saya kan perawat. Jadi satu kampus. Itu kampus, cuman beda angkatan. Jadi- Dekat-dekat udah keluar dua-duanya udah pada kerja dua-duanya. Jadi dekat. By the way sama-sama Sunda juga. Dia orang Garut, saya orang Tasik. Ketemu di Jakarta. Gitu. Nah, jadi terbukti ya kalau ketika kakak kelas ada apa ya, mahasiswa baru pasti loh ya. Beda. Pasti ya itu. Beda Jadi itu. udah terbukti ya, jadi udah terbukti. Yang namanya kakak kelas pasti Beda itu dekatnya kan udah kerja nggak keluar. ya kan sama di Beda itu kelas. tahu doang. Beda guys. Lanjut aja. Ini paling ditunggu. Punya berapa mantan? Ini pasti banyak. Sebenarnya sih mantan itu bukan untuk dihitung. Oh my god!
Mantan itu bagian dari Perjalanan. pelajaran hidup. Pelajaran Kalau hidup. istri itu sekarang perjalanan hidup. Iya, Jadi iya, biarkanlah itu yang menjadi pelajaran, nggak usah kita hitung, nggak usah kita ingat-ingat. Tapi sekarang kita perbaiki dengan yang sekarang. Itu Nah, jadi- perjalanan hidup guys. Quotes kedua. Quotes Boleh kedua. ya ditulis guys. Jadi Mantan itu mantan itu pelajaran hidup. pelajaran hidup. Kalau istri sekarang Istri perjalanan hidup. Nah, Jadi hidup. pelajaran hidup ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Untuk perjalanan hidup kita harus terus belajar supaya perjalanan hidup kita selalu bahagia dengan yang sekarang. Tapi bohong. Udah dulu guys. Iya. Tuh Ada quotes udah 2 ya quotesnya. Boleh ditulis. Coach mah pelatih. Quotes. Lanjut. Lanjut Om Deddy. Lanjut. Om Teja, ini Om Teja. Om Teja Corbuzier. Kan biasanya kalau masih bujangan ya disebutnya. Kehidupan masih bujangan sama udah punya istri kan pasti beda gitu. Ya gimana gitu? Bedanya itu di mana gitu? Gimana coba? Bedanya ya pertama di kebebasan. Kalau masih bujang kita bebas sebebas-bebasnya. Tapi kalau udah Survive bebas ya, mana ya? ya, tapi kalau udah berkeluarga udah beda. Hmm. Dari mulai kebebasan finansial, kebebasan waktu, kebebasan pergaulan sudah beda. Sudah beda. Harus sudah 50% udah harus memikirkan keluarga, 50% memikirkan kita. Jadi nggak bisa egois. Kalau udah berkeluarga kita harus saling, harus sharing. Nggak bisa cik Sundanya mah mawakarep sorangan. Tidak bisa mau kerja sama. Nah, gitu. Nggak bisa apa-apa sendiri. Benar. Apa udah niat berkeluarga? Nah, belum. Belum. Udah nih. Masih jauh, Bang. Oh, masih jauh. Jodoh Dengar kita- baru putus. Baru putus ya? Boleh ya dicolek Enggak. untuk inisial siapa? Inisial N. Anda sudah membuat adik saya gagal move on. Enggak ya? Ya, Enggak, bercanda. Jangan di-spill. Jangan di-spill. Bahaya. Tapi Jadi udah jangan- move on. Udah lah. Kok Anda belum? Kok Kan Anda saya yang nanya, kenapa jadi balik nanya? Nanti ada episode-nya ya saya. Oke. katanya Anda belum dapat Udah. yang baru itu Oh. udah pacaran lagi katanya. Udah, lanjut. Lanjut aja lah, kan saya yang nanya. Oh, jadi perbedaannya sangat signifikan ya antara udah nikah dan masih bujangan gitu. Nah, ini juga jadi jadi gambaran buat saya gitu nanti. Bahwasanya ya masa bujangan dan udah Ya. menikah itu beda gitu. Betul. Oke. Definisi Umur berapa sih kita? Saya. Saya. Abi. Aku 18 tahun. Lanjut masih tentang percintaan ya guys. Definisi cinta menurut gimana? Bisa jadi quotes ketiga. cinta. Jadi kata-kata ketiga. Cinta adalah Cinta adalah sebuah pertanyaan. A few moments later. cinta adalah If you tentang mengikhlaskan. Nah. Cinta adalah tentang mengikhlaskan. Ikhlas itu ikhlas ketika kita bersama dan ikhlas ketika kita tidak bersama. Itulah definisi cinta yang sesungguhnya. Oh, jadi definisi cinta menurut saya adalah cinta itu ikhlas. Ikhlas ketika bersama dan ikhlas ketika tidak bersama. Itu cinta, kan cinta banyak versi, cinta Ya. ke pasangan, Ya, cinta ke ke pasangan. ibu, cinta ke adik, cinta ke guru kan beda. Kalau Beda, cinta ke beda. pasangan ya ikhlas. Kalau cinta ke ibu lah tidak bisa didefinisikan. Itu terlalu banyak, terlalu besar, dalam. terlalu dalam. Kalau cinta ke adik, oh ya ini punya quotes tentang kakak beradiknya. Jangan pernah apa namanya? Jangan pernah intinya jangan pernah bukan berantem. Jangan pernah jangan pernah putus silaturahmi dengan adik kandung atau kakak kandung, karena 1000 teman
saat kamu 1000 teman saat kamu senang akan kalah dengan satu orang adik atau kakak kandung ketika kamu susah. Sejelek-jeleknya adik kandung atau kakak kandung, pas kalian susah atau menderita, dia pasti akan selalu ada. Itu 1000 teman saat kita senang tidak berarti daripada satu orang saudara kita pada saat kita terjatuh atau pada saat susah. Itu quotes ke 4. Iya, Mak. Kita adu quotes di sini. Ini mah banyak quotes. Bagus lah buat pelajaran. Bagus. Bagus. Lanjut. Mengenai cinta, udahlah tentang cinta mah. Kalau menurut saya cinta mah liar gitu. Nah, lanjut aja. Abang nih kan cinta yang sebenarnya ketika tangan kita bersalaman dengan penghulu untuk berjanji sehidup semati dengan istri. Nah, itu cinta yang benar-benar dengan pasangan. Selama masih chatan, masih video call, masih ngabarin, itu mah udah lewat itu. Nah, itu. Jadi itu mah apalagi tag-tagan di Instagram. Udah lewat. Lanjut. Dengar-dengar kan dulu pas SMA, pas masuk kuliah, namanya suka nyanyi, suka main gitar atau musik lah. Hobi. Lagi bukan. Jadi kan suka musik ya. Boleh dong direkomend musik yang rekomen buat siapa? Bukan rekomen sih. Boleh di-spill. Enggak. Kesukaannya musik genre Ya, apa, musik lagu apa, apa gitu. gitu. Wah. Suka lagu ya dangdut, pop, alternatif rock, kayak Noah suka, terus Sevan, alternatif rocknya luar, rock atau alternatif rocknya ya, Fans Sevenfold gitu dulu kan, sekarang juga masih suka main sama teman ya, suka main bola pasti main bola itu suka banget dari kecil, iya, dulu jarang. jadi hobi bermain musik dan olahraga ya. Selain itu kayak baca buku atau apa gitu? Baca buku jarang, paling baca Quran aja kalau udah. Tapi bohong. Siap semua. Ya. Baca buku jarang, paling ya scroll TikTok aja. Ya, boleh. Mulanya kesukaan nggak? Paling ya suka Kesukaan. Noah. Terus kalau pemain bola sukanya CR7. Ya. By the way gagal Euro kemarin, sedih. Tapi saya fans Messi. Oh, berarti beda. Anak pipa ini. Enggak lah. Piala dunia tiket penalti. Piala. Nah, tadi kan kita udah ngomongin hobinya kan musik dan bermain bola. Jadi sebelum kita tutup, harapan untuk diri sendiri, untuk karir, untuk adik-adik, untuk istri, terutama untuk ibu, coba harapannya. Harapannya ya yang pasti untuk diri sendiri selalu sehat meskipun udah pinggang. Suka angin guys. Meskipun pinggang udah sering kerasa, udah pegel panas dingin, ya tapi dijalani aja. Namanya juga kaum jompo harus tetap kerja kan. Selalu sehat, karir makin bagus, rezeki lancar untuk anak istri, untuk adik, untuk ibu, adik, istri, anak dan mertua ya selalu sehat, selalu bahagia, maksudnya rezekinya selalu lancar. Untuk khusus untuk adik Corbuzier, adik Teja, semoga apa yang diharapkan di waktu dekat ini semoga tercapai. Dapat kerja yang bagus. Terus dapat lingkungan kerja yang bagus, karir yang bagus, teman-teman kerja yang bagus juga yang suportif. Terus untuk ibu ya panjang umur kayak gitu supaya kita bisa membahagiakan ibu kita. Untuk adik makin pinter yang kecil, untuk istri makin sehat, udah sehat. Alhamdulillah udah subur. Semakin sehat selalu, panjang
panjang umur, bagus rezekinya untuk anak sehat, tumbuh kembang sehat, bagus, selalu ceria setiap hari, Selalu karena bahagia. Iya selalu bahagia, selalu ngirim foto tiap hari karena kita LDR Jakarta Garut. Nanti minggu depan saya mau pulang. Pesan untuk kalian juga yang punya adik atau adik kakak. Nah ya, pesannya yang tadi itu 1000 teman saat kita senang tidak berarti apa-apa dibanding satu saudara kandung pada saat kita susah. Yakinlah guys, saya sudah mengalaminya. Jadi kakak adik itu tidak boleh berantem, tidak boleh clash, harus akur. Ingat pesan almarhum ayahanda, kita harus akur, harus saling mengasihi. Saya sebagai kakak harus saling mengasihi, masih apa namanya, masih perhatian, ngasih wejangan, ngasih masukan kayak gitu. Untuk adik ya harus nurut, harus hormat sama kakaknya kayak gitu. Hormat, kalau nggak hormat nanti nggak dikasih ini guys. Oke, mungkin cukup segitu aja ngawadulnya, ngawangkong ngaler Ngidul. Ngawat 2 kali nih guys. Oke, mungkin cukup sekian. Jangan lupa like, komen, dan Terima subscribe. kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.